Motomobi News episode kedua, berita lagi. Dan harusnya kami pakai jas, cuma lumayan lah sekarang pakai kemeja. Pakai helm. Kenapa disuruh pakai helm lagi? Ini kenapa kami nggak suka pakai helm karena panas ya. Dan ini nggak ada faktor safety yang membahayakan. Faktor membahayakan yang safety. Nggak perlu pokoknya pakai helm. Ting 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 ting, agak funky dikit lagi. Ting 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 ting. Berita pertama, Motomobi News. Kawasaki memperlihatkan motor hybrid mereka untuk pertama kali di awal Agustus lalu. Artinya ini motor yang punya mesin konvensional dan juga penggerak listrik dengan sumber daya dari baterai. Ya, itu memang berita lama dan kami saat itu sedang sibuk di Gias. Jadi kami tidak terlalu memperhatikan, banyak kerjaan. Tapi setelah diperhatikan lagi video dan foto yang beredar, kami jadi bertanya, kenapa tidak ada tuas pemindah gigi di pinjakan kaki kiri? Jadi kami mencari informasi lagi. Dan ketahuan bahwa motor ini ternyata punya transmisi otomatis. Yes, motor semi. Enggak, ya otomatis dong kalau nggak ada giginya. Semi gimana sih? Ya itu kan ada yang CVT, ada yang semi otomatis, dibilang. Dia kan nggak ada tuas giginya. Semi aja semi. Ya udah otomatis. Ya benar. Bukan seperti CVT yang ada di motor sekarang, tapi ini bisa pindah gigi sendiri seperti mobil otomatis biasa. Nggak semi kan kalau pindah gigi sendiri? Mana sih? Semua dikendalikan oleh komputer dari urusan hybrid sampai gigi mana yang harus dipakai. Luar biasa. Hebatnya, ini kata Kawasaki ya, mereka sedang mengembangkan bagaimana supaya pengendara bisa mengatur mesin dan penggerak listrik tadi bisa bekerja bersamaan. Hanya dengan menekan sebuah tombol. Tombolnya gimana ya? Kok bisa tombol sih? Tapi ya itu semua masih dalam pengembangan, sabar saja. Penasaran seperti apa? Pakai tombol gimana sih? Heran. Tapi itu motor aneh sekali ya. Kok bisa begitu ya? Nggak ada giginya. Dibilangnya semi otomatis. Nggak masuk akal. Berita kedua, Mitsubishi Triton Next Generation. Ini yang kami temukan di internet. Mobil pickup double cabin yang badannya seperti tertutup kamuflase. Itu kayak lagi cacar, totol. Kadang ada juga yang mengira itu mobilnya penyakitan. Nggak ada sih yang mengira. Ini siapa yang nulis sih? Saya. Tapi ini diduga adalah Mitsubishi Triton generasi terbaru yang sedang dipersiapkan oleh Mitsubishi. Kehadiran mobil berkamuflase ini menunjukkan Mitsubishi sedang menguji jalan Triton di wilayah Eropa. Dari mana kami tahu? Dari plat nomornya, itu Eropa. Desainnya akan berubah total, tentu baknya masih ada, tapi ya karena itu double cabin kan Triton. Yang kami maksud adalah mukanya berubah total. Bentuk fendernya pun berubah, sampai tailgate dan penutup bak yang sekarang rata dengan baknya. Jadi sekarang ada tutupnya. Ada tutup baknya? Ada tutup baknya sekarang. Ya biasa aja dong. Yang kemarin kan nggak ada. Ya kan tinggal dibelian tutupan itu, biar itu. Tahu nggak kenapa ada tutup baknya gitu? Kenapa emang? Biar anak kampung nggak naik numpang. Harusnya mobil ini muncul antara April 2022 sampai Maret 2023. Tapi sepertinya akan mundur hingga semester kedua 2023. Nah, informasi penting lainnya soal mobil ini adalah diperkirakan akan berbagi komponen dengan Nissan Navara yang juga disiapkan sebagai penggantinya. Ya, gitu loh. Bukan gitu. Navara punya specialty sendiri, Triton punya specialty sendiri gitu loh. Begitu ini berbagi komponen berarti platformnya kan sama tuh kemungkinan besar kan. Itu nggak punya specialty-nya lagi. Dan Navara itu juga berbagi platform dengan Mercedes-Benz. X-Class. Iya, X-Class. Jadi nggak tahu nih bagi-bagi lagi nih. Jadi semua nanti lama-lama mungkin semua double cabin itu platformnya sama. Bisa jadi. Berita selanjutnya, Wuling Asta Hybrid. Wuling Asta adalah SUV atau crossover yang posisinya berada di bawah Wuling Almas. Jadi sedikit lebih kecil, semacam adiknya. Asta ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga muda di China. Yang penting Asta adalah hybrid electric vehicle pertama yang dikembangkan langsung oleh SGMW. SGMW itu induknya. SGMW gitu. Ya udah, SGMW merupakan induknya dari Wuling. Mesinnya konvensional 2000 cc natural aspirated, kawin dengan motor listrik dengan sumber daya dari baterai lithium.
Jadi hybrid, ya seperti itu hybrid. Nggak tahu nih plug-in apa enggak, tapi kalau plug-in pasti dibilang plug-in hybrid. Jadi menurut klaimnya SGMW, Segemo, kedua penggerak guling Asta itu bisa menghasilkan tenaga 134 horsepower dan torsi maksimalnya 320 Nm. Itu pasti torsinya dari motor listriknya itu, mesin nggak bisa kuat-kuat. Tenaganya sebenarnya biasa aja, 134 horsepower, tapi torsinya memang itulah motor listrik. Gearboxnya itu pakai suatu transmisi yang baru yang disebut dengan DHT, Dedicated Hybrid Transmission. Ini pasti sebenarnya biasa aja, cuma namanya diganti-ganti deh. Menurut mereka, transmisi ini memiliki teknologi canggih untuk mengantarkan daya secara halus berdasarkan input dari penggerak. Terserah mau kenceng atau pelan. Ya pasti gearbox biasa yang biasa terpasang di Toyota apa paling kayak gitu tuh. Gini, kadang-kadang teknologi yang sama antar brand gitu ya. Tapi karena namanya beda-beda tuh jadi kayak keren gitu. Padahal sama aja. Itu aja. Itu aja. Tapi nggak tahu, mungkin saja ini ada teknologi yang beda di antara yang lainnya gitu loh. Wuling ini berani menyatakan kalau SUV hybrid ini punya jarak tempuh 1100 km dari full tank. Hebat juga. Sampai Bali. 1100 bisa sampai Bali, tapi tetap murahan listrik. Iya sih. Tapi ngecasnya masih jarang sekarang. Ngecas bisa di mana-mana. Aduh, kuno deh. Pakai genset. Kuno enggak di mana-mana. Oh, di luar kota tuh SPBU, terus kantor PLN gitu ada, bisa numpang ngecharge ada. Oke deh. Tinggal colok di mana-mana, aman. Mobil listrik tuh bisa. Kuno dia. Iya. Solbus sih minumnya. Udah naik tapi sekarang harganya. Solbusnya. Iya. Oh ya? Iya. Jadi 6.000 udah. Kayaknya jangan minum Solbus. Nek. Honda Civic Type R yang baru memang sudah diperkenalkan lama, tapi saat itu spesifikasinya masih belum diinformasikan. Sekarang kami punya informasinya, langsung saja. Mesinnya masih menggunakan kode KC20C1 atau KC20C1. Tapi ya tidak mungkin beli mobil baru tanpa perbedaan daripada yang lama. Honda melakukan tuning ulang sehingga sekarang tenaganya 326 horsepower dan torsi maksimal 420 Nm, naik 10 horsepower dan 20 Nm. Tapi ini spesifikasi untuk yang JDM-nya. Itulah enaknya turbo ya. Turbo tuh tinggal mainin boost dikit, beres, aman, tenaga naik, gampang. Nah untuk di Amerika karena punya aturan emisi yang lebih ketat, tenaganya disunat. Sunat sih. Kenapa kata-kata sunat? Sunat langsung terasa tes gitu loh. Hah? Kerasa ya? Kerasa. Sekarang ya? Ya. Tenaganya disunat menjadi 315 horsepower untuk Amerika. Untung torsinya masih sama, 420 Nm. Macam diesel torsinya, kuat banget. Tentunya ini karena adanya penyesuaian pada ECU dan beberapa komponen supaya bisa lulus uji emisi. Jadi turbonya itu sebenarnya diganti. Ya, menjadi yang mungkin lebih efisien, lebih kuat. Dan ada perubahan di intake yang mengoptimalkan aliran udara dan exhaustnya, knalpotnya juga berubah menjadi model straight pipe, lurus. Untuk meredukan suara dipasang juga aktif sound control di speaker. Jadi kita bisa membohongi diri kita sendiri bahwa suara mobil kita bagus ya. Palsu, suara palsu. Jadi zaman sekarang tuh memang banyak suara-suara palsu yang dihasilkan dari speaker mobil. Ya itu yang membuat adrenalin yang nyetir itu jadi lebih. Termasuk GR Yaris ada suara palsunya, termasuk Subaru BRZ, Toyota 86. Itu bicara soal Toyota 86 ya. Toyota 86 itu kan disebut dengan GR86. Nah, GR-nya tuh sebenarnya nggak boleh ada di depan itu. Kenapa emang? Hah? Karena itu sakral. GR di depan itu harus mobil yang spesial kayak GR Yaris. Ya kan? GR Corolla. Ya. Itu mobil spesial. Kalau ini yang nama GR tuh harusnya di belakang aja jadi GR Sport. Karena ini nggak terlalu spesial, sama-sama aja. Kalau yang 86 itu. Oke, kembali ke apa tadi mobil tuh. Bagian kaki-kakinya juga ada pembenahan, ada suspensi dengan geometri yang baru di situ supaya beloknya tidak tekor atau kebablasan. Yang kami bikin bingung adalah bannya. Bannya ukurannya 265 tebal 30 dengan diameter velg 19 inch. Lebar sekali ya? Lebar. 265 loh, di Civic. Iya. Nggak salah. Yang dulu itu berapa? Yang dulu berapa? 245 mungkin. Iya. Geser. Enggak haus.
Enggak, haus sih. Minum. Oke, minum dulu ya. Seger nih kayak ini. Mana lubangnya tadi? Kurang ke sini Pak, itu kalau minum ini. Ya, kelihatan dong itu tulisannya. Oh, dari tengahnya. Ya, jadi. Ini sudah kelihatan. Bagus di minuman Seger ini. ya? Seger. Segar sekali minuman ini. Ya, bisa dibeli di minimarket terdekat. Air putih itu sehat. Kira-kira contohnya kayak gitu ya. Mana lagi lo? Subaru yang baru. Kami dikirimi foto yang tidak jelas oleh Subaru Jepang. Gambar lampu. Ini katanya lampu SUV terbaru mereka. SUV apakah itu? Kemudian kami nyari referensi sana-sini, spekulasi ini dan itu. Kemungkinan ini adalah Subaru Crosstrek alias Subaru XV. Ya, kami baru saja ngetes XV yang baru. Sudah mau keluar XV baru lagi. Ada juga informasi yang bilang, mungkin saja Subaru ingin menghadirkan SUV model baru yang memiliki tampilan yang lebih maco, yang menggunakan Subaru Global Platform. Isinya diambil dari Solterra dan berbagai informasi spekulasi lainnya. Dari informasi resmi yang kami terima, Subaru entah apa ini akan diluncurkan 15 September minggu depan. Sebentar lagi, kita tunggu saja. Ulang tahun ibu saya. Itu masa Masa baru keluar? Iya XV, iya XV, ya XV itu udah lama, XV itu udah lama. Mungkin baru XXV. X, Triple XV. bapak-bapak. Daihatsu Grand Max baru, wah, Grand Max baru. Ada yang baru? Facelift, ya. Jadi kami menghadiri peluncuran mobil baru beberapa waktu yang lalu. Pasti kalau lihat mobil baru, Anda akan berharap ada perubahan yang terlihat. Tapi saat selubung Daihatsu Grand Max 2022 dibuka, ternyata tidak ada bedanya. Tapi ada. Adain aja. Memang ada, ya. Ada beda velgnya. Sekarang jadi 14 inch. Tadinya berapa? 13? 13. Pusat kecil amat. Iya, Bang. Tapi yang paling beda itu adalah di mesin yang berada di bawah jok. Yes, di bawah jok karena Grand Max itu mid engine. Khusus Grand Max 1500 cc mesinnya diganti menggunakan 2 NRVE Dual VVT-i. Jadi canggih. Ya, ini lebih responsif dengan tenaga 97 horsepower dan torsi maksimal 134 Nm pada 4400. Ya, gini ya. Mobil seperti itu tidak perlu tenaga yang besar-besar, apalagi kalau kosong. Kalau tenaganya gedean dikit itu udah nyeprin kemana-mana. Jadi kayaknya cukup ya, torsi 134 Nm juga cukup aja kelihatannya. Yang penting itu buat pengguna mobil-mobil seperti Grand Max itu adalah keawetan mesinnya. Selain itu sekarang sudah dipakaikan power steering yang elektronik, jadi tidak perlu cek-cek lagi oli power steering. Operasional mobil pun pasti jadi lebih murah. Pada bagian interior, Grand Max juga memiliki desain setir terbaru dan tambahan cup holder, serta dashboard storage untuk memudahkan peletakan barang-barang yang fungsional. Harganya itu 100 apa? Ganggu aja, orang ini lagi baca berita. Harga mulai dari Rp150.500.000 dan Rp213.800.000 khusus on the road di Jakarta. Next. Lanjut. Habis. Alhamdulillah. Ini tersiksa sekali jadi host di sini diganggu terus. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi. Apabila belum beriku dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua apabila Anda brand. Sini terbuka sekarang news, daripada kami disuruh minum dari botol air mineral yang ditutupi kertas lagi yang isinya sponsor, mendingan Anda brand jadi sponsor beneran. Jadi kami tidak terlalu tersiksa. Terima kasih telah menonton. Apa? Belum website Motomobi News. Oh iya, Motomobi News. Ya, lengkap di www.motomobinews.id. Situ adalah newsnya Motomobi, urusan otomotif. Nggak ada. Ini tambahan host. Ini acara punya host. Bukan host, ini apa sih namanya? Anchor. News anchor. News anchor tuh berwibawa gitu loh. Katanya udah. Udah, stop. Cut.